Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diman Febrianto dengan NIM 0448358805. Program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPJJ Bandung. Di sini saya ingin menanggapi diskusi 4 Bahasa Indonesia mengenai rangka topik yang berjudul penyuluhan program vaksinasi COVID-19 di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Bandung, yang saya hormati para Wakil Direktur Politeknik Negeri Bandung, Bapak, Ibu hadirin, dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas izin dan rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan program vaksinasi COVID-19 di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Seperti yang kita ketahui, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Kemudian diberi nama Reverse Acute Respiration Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi atau dapat menderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung dan mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi, orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Namun demikian, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa terhindar atau kita bisa mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya, selalu menjaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan, atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya, pilih ruang terbuka yang berventilasi baik. Cuci tangan secara rutin saat batuk atau bersin, seharusnya atau disarankan menutup mulut dan juga hidung. Jangan keluar rumah jika tidak enak badan. Dan ikuti vaksinasi COVID-19 ketika giliran Anda. Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan penularan COVID bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Lalu, kegiatan pelaksanaan vaksin ini manfaatnya seperti apa? Setidaknya ada 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan merangsang tumbuhnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Kedua, mengurangi risiko penularan.
Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenal virus dan mengurangi risiko terpapar. Ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Yang keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga minimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus corona tersebut. Dengan informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapat kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memberikan izin penggunaan darurat pada 10 jenis vaksin, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Sputnik, Janssen, Covidentia, dan Zivimec. Masing-masing dari 10 jenis vaksin ini memiliki mekanisme untuk pemberiannya masing-masing, baik dari segi jumlah, interval pemberian, hingga platform vaksin yang berbeda-beda. Ada beberapa gejala yang umumnya muncul setelah vaksin, seperti rasa nyeri, bengkak pada area bekas suntikan, menimbulkan efek samping seperti demam, mudah lelah, hingga sakit kepala. Meskipun efek samping akan hilang dalam beberapa hari, tapi penting untuk mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang muncul. Salah satu cara untuk mengatasi rasa tidak nyaman yang terjadi adalah mengompres dingin lokasi yang terasa nyeri atau mengalami bengkak. Selain itu, mengurangi rasa tidak nyaman setelah vaksinasi juga bisa dilakukan dengan menggerakkan atau melatih lengan bekas suntikan. Pada beberapa kondisi, meredakan efek samping juga bisa dilakukan dengan mengkonsumsi obat untuk mengurangi nyeri atau pegal, misalnya paracetamol. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.